Mari ikuti protokol kesehatan 6M. Rincian protokol kesehatan 6M diantaranya adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi keramaian, menghindari makan bersama, mengurangi mobilitas. Kita percaya pandemi ini akan segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan setiap orang adalah saat kita melihat ada Tuhan nyata dalam keluarga. Dengan bersatu hati, datang memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tetap membangunnya sebuah keluarga. MK tetap dilaksanakan dengan dipimpin oleh kepala keluarga atau ketua MK masing-masing. Materi renungan dapat diambil dari grup WhatsApp gereja. Foto MK dapat dikirimkan kepada Ibu Rum atau Ibu Gembala supaya bisa di-share di grup WhatsApp gereja. Pertemuan ketua-ketua MK akan diadakan pada hari Minggu 26 September 2021 setelah ibadah. Diharapkan para ketua MK bisa meluangkan waktu untuk menghadiri pertemuan tersebut. Adik-adik bisa sekolah minggu secara online dari link yang dikirim via WhatsApp grup keluarga GBI Ebenezer. Pastikan kirim foto saat menyaksikan sekolah minggu secara online. Mulai bulan September, kita akan mengadakan sekolah minggu tatap muka setiap minggu kedua, keempat, dan kelima di lantai gedung gereja pukul 8:30. Tetap patuhi protokol kesehatan. Dan apabila sedang tidak enak badan, mohon untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam mendorong anak-anaknya untuk selalu semangat bersekolah minggu. Rumah doa akan diadakan pada hari Selasa sampai Kamis jam 11 sampai 12 siang di gereja. Doa persiapan ibadah raya akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 11 siang di gereja. Kartu sosial dibagikan setiap minggu kedua dan ketiga di bulan yang bersangkutan. Setelah diisi, kartu dapat diserahkan kembali ke Ibu Ambar. Laporan sosial dapat dilihat di WhatsApp grup keluarga GBI Ebenezer. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Yohana Kristianingrum pada tanggal 14 September. Kira Lembut Prahasyono pada tanggal 14 September. Bapak Heriadi pada tanggal 15 September. Ibu Harminingsih pada tanggal 15 September. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Sebelumnya, saya mau sedikit menyampaikan satu kayak cerita gitu. Jadi ketika saya datang di satu ibadah, ada worship leader-nya ngomong seperti ini. Di surga ada 3 W, huruf W itu ya. Yang pertama adalah the waiter. Artinya bukan yang di rumah makan bukan, tapi penunggu pintu surga. Mereka adalah malaikat Tuhan. Kemudian yang kedua itu yang disebut warrior. Warrior itu apa ya? Tentara, serdadu gitu ya. Nah, ada satu lagi yaitu worshiper. Ya, worshiper itu apa ya? Worshiper adalah penyembah Tuhan. Nah, ada satu worshiper yang namanya Bapak Ibu kenal dia. Namanya Lucifer. Lucifer ini kalau bahasa Jawa ini penyanyi suaranya paling luar biasa gitu ya. Dia paling pinter memuji Tuhan seperti itu. Tuhan itu kan bisa berbuat apa saja, tapi ada satu hal yang tidak bisa Tuhan berbuat, yaitu memuji dirinya sendiri. Ketika Tuhan sudah mengusir Lucifer dari surga, dia tidak mencari worshiper penggantinya si Lucifer. Kenapa?
Karena Tuhan mau kita sebagai umat ciptaannya yang menjadi penyembah Tuhan. Amin. Bapak Ibu mau menyembah Tuhan dengan segenap hati? Amin. Kita tidak mau menjadi seperti Lucifer yang tinggi hati, tetapi kita mau menjadi penyembah Tuhan yang sejati. Amin. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi ini. Terima kasih. Haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Kami tinggikan namamu. Kami agungkan Engkau. Kami muliakan. Engkau Allah yang besar. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan. Ditinggikan, diagungkan, Layak Kau kita. Tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan. Allah yang berkuasa. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus. Mari Tuhan jamah setiap hati kami. Engkau yang memenuhkan hati kami. Biar kami memuji dan membesarkan Engkau di tempat ini. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Urabakaya rarababa siki miliki aralama syanaya. Urabakaya rarababa siki miliki siapakah kami Tuhan? Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggal, kami muliakan. Engkau hadir di setiap ujian kami Tuhan. Terima kasih. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Besar dan perkasa. Berbuat dan mengajar. Yesus. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap tinggal Engkau di tempat ini. Layakkan setiap kami Tuhan. Yesus. Bapak kaya rarababa siki miliki aralama syanaya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, kasih-Mu besar, kasih-Mu nyata atas setiap kami umat-Mu Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat kebaikan, bersyukur buat kemurahan. Biar kami rasakan hari lepas hari pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, biar kami bermazmur bagi-Mu Tuhan, membesarkan Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Tuhan. Haleluya. Yesus, Tiada yang lain seperti Engkau, Tuhan. hanya Engkau
yang selalu mengerti kami, Ya Tuhan. sekalipun orang terdekat kami. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang begitu mengerti kami. Amin. Besar kasih-Mu buat kami. Amin. Tiada terukur kasih-Mu buat setiap kami Yes, Tuhan. yes. Terima kasih Bapa. Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh haleluya. Yes. Terima kasih Bapa, berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku.
layak ditinggikan Tuhan dalam Amin. hidup kami. Amin Tuhan. Engkau layak dimuliakan Amin. namanya Terima kasih, Yesus. Bapa. Terima Terima kasih, kasih Tuhan. Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik bagi Tuhan hari ini Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bertata di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari semua jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Yes. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Yang bersuka cita mari lambaikan tangannya. Katakan haleluya. Mari katakan kanan kiri, Tuhan Yesus kita baik. Tambahin lagi, teramat baik. Sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Yes, kami percaya Tuhan. Kau teramat baik dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Bersama-sama kita angkat pujian ini, saudara. Di hadapan kebenaran-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku melihat teringat kasih setia-Mu
kasih Tuhan. Puji Tuhan, sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, mari katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita mau sama-sama kembali datang kepada Tuhan. Tuhan lebih mengetahui apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Terima kasih. Untuk itu hanya kepada Tuhan, mari kita hanya kepada Tuhan. Kita berseru, berdoa dan berharap. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi laraku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saya rindu jemaat saja nyanyikan pujian ini.
setiap kami, yang sanggup. menyembuhkan kami, Kami percaya Tuhan, kami percaya memulihkan kami, Kau Yesus yang sanggup, menolong setiap Kau kami. Yesus yang sanggup. Kuasa-Mu nyata Tuhan, Menyatakan setiap kami umat Kau hadir di tengah kami pagi ini Tuhan. Biar Roh-Mu menjamah setiap kami. Setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau saat kami menyembah Engkau pagi ini Tuhan Yesus. Kau saja yang kami sembah, Kau saja yang kami sembah, Kau saja yang kami tinggikan Yesus. Kau hadir di tengah kami pagi ini Tuhan. Roh-Mu melawat kami, Roh-Mu menjamah setiap kami. Syiaralabakaya ralabaya sandaralabaya seraralabakaya ralabo. Kau kami sembah Tuhan, Kau kami tinggikan di tempat ini. Oh ya sandaralabakaya ralabaya ralabaya ralabo. Kiaralabaya sandaralabaya ralabaya ralabo. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu di tengah kami. Terima kasih Yesus. Oriaralabaya sikiaralabaya sik. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong. Kau lebih tahu ya Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Engkau yang sanggup, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, kami tahu hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang lebih sanggup untuk mengatasi setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang sanggup untuk menolong setiap kami. Biarlah kekuatan kami, pengharapan kami Tuhan, iman kami terus tetap taruhkan di dalam Engkau Tuhan yang menjadi sumber penolong kami Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kami. Engkau Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberkati setiap kami. Engkau tidak pernah terlambat untuk menyembuhkan setiap kami, untuk mengubahkan hidup kami. Sebab Engkau Tuhan, Allah yang setia. Waktu-Mu adalah yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus dipuji, dimuliakan, disenangkan. Lewat pujian yang kami naikkan bagi Engkau. Pagi hari ini Engkau terus dimuliakan, disenangkan melalui ibadah ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan dengar firman-Mu, berbicaralah. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Segala yang baik firman-Mu, biarlah kami dengar Tuhan. Kuduskan hati kami Tuhan, sucikan. Sehingga kami boleh menerima firman Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar, roh kami, telinga kami bagi firman-Mu. Sebab kami tahu firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, biarlah segala yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan.
terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan, sambut firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Saudara kasih Tuhan. Sukacita hari ini amin. Yang sukacita boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Haleluya. Kita masih di bulan ini dengan tema bulan pelayanan. Nah Bapak Saudara, tema yang hari ini ingin saya sampaikan kepada Bapak Saudara yaitu tentang melayani seperti Yesus melayani. Katakan kiri kanan, mari kita melayani seperti Yesus melayani. Tapi jangan deket-deket ya, jarak jauh aja. Melayani seperti Yesus melayani. Kita akan lihat langsung saja ayat pertama. Ini dia. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Dalam Efesus 2 ayat 10, terjemahan baru. Karena kita ini buatan Allah. Kita tidak hadir di dunia ini dengan sendirinya, Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara tahu ada film tokoh Mr. Bean, tahu ya? Kalau lihat kan dia datangnya dari mana tuh di film. Begitu di awal pembuka dari atas, plung, cahaya tahu dia ada begitu. Enggak Bapak Saudara, itu cuma rekayasa ya untuk lucu. Tapi firman Tuhan katakan pada setiap kita, karena kita ini buatan Allah, kita hadir di dunia ini karena Tuhan ya. Kita diciptakan oleh Tuhan, kita ada ya, kita ini dibuat oleh Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan ya dalam Kristus Yesus untuk apa Saudara? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi firman Tuhan banyak mencatat. Sebelum kita ada ya, sebelum lahir Tuhan itu udah jauh-jauh memikirkan ya. Sudah merancang, mengkonsep kita. Ya, sebelum kita lahir Tuhan sudah pikirkan, sudah dipersiapkan. Sebelumnya. Jadi sebelum kita ada, Tuhan sudah ada gitu. Udah merancang setiap kita. Nah, terus kemudian dikatakan apa? Setelah kita diciptakan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi setelah Tuhan menciptakan kita, meng-create kita, Tuhan punya rencana, mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Dan dikatakan supaya kita hidup di dalamnya. Nah, dalam terjemahan, beberapa terjemahan, saya mencatat ada 2 terjemahan yang lain dalam FAYH, itu terjemahan bahasa Inggris yang di Indonesia mirip ya, lebih mendekati dengan terjemahan bahasa Inggrisnya. Kemudian yang di bahasa Indonesia yang disederhanakan. Nah, kalau yang di terjemahan baru itu kan kita diciptakan untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Nah, tapi kemudian dalam terjemahan ini juga sama ya sebetulnya. Melakukan apa? Perbuatan baik. Di dalam bahasa Indonesia yang disederhanakan itu melakukan apa? Hal-hal yang baik. Jadi Tuhan membentuk kita, menciptakan kita untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Ya, melakukan perbuatan baik, hal-hal yang baik. Next. Kita lihat selanjutnya. Jadi gini Pak Saudara, segala sesuatu itu diciptakan Tuhan dengan sebuah apa? Tujuan. Segala sesuatu diciptakan dengan sebuah tujuan. Nah, saya ada gambar. Kalau nggak salah ini pernah saya tampilkan 2 tahun yang lalu. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat, yang ibadah pada saat itu pasti ingat ya. Nah kita lihat pelan-pelan ya. Nah ini, ada yang masih ingat gak? Ingat angkat tangan. Ini gambar apa? Gambar botol ya, Tupperware, betul? Isinya apa itu? Yang sebelah kiri kecap, yang sebelah kanan saus ya. Saus atau sambal ya? Saus lah, anggaplah gitu. Tapi sebetulnya Tupperware ini sebetulnya itu dibuat buat apa sih? Sebetulnya awalnya gitu. Lebih banyak buat apa? Tempat buat minum ya. Betul ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah ini. Itu apa? Yang di bawah. Setrika. Yang di atasnya kayak apa sih? Teko ya buat masak. Jadi biasanya kita kalau masak itu di mana sih? Di kompor kan. Nah ini luar biasa, ini ide yang kreatif gitu. Jadi masak air panas pakai setrika. Mungkin gasnya habis, colok.
panas, mateng. Ya, setrika buat apa gunanya, saudara? Buat nyetrika baju supaya jadi licin, rapi ya. Ya kan? Kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, ini coba perhatian dengan baik-baik. Ini bukan Mas Herman ya. Mas Herman buka usaha barbershop. Ini ada seorang yang sedang dicukur ya rambutnya sampai habis gitu ya. Itu yang cukur, dia jadi kursi untuk cukurnya itu bukan kursi potong rambut biasa. Jadi motor gitu, moge, motor besar ya. Itu diset sedemikian rupa yang dicukur duduk seperti bawa motor gitu, kalau orang bilang anak-anak muda sekarang wheelie, jumping gitu ke atas. Nah, pencukurnya di atas. Waduh, luar biasa. Kendaraan ini buat apa sebetulnya motor ini? Ya buat alat transportasi ya. Transportasi susah amat ngomongnya. Buat jalan-jalan lah gitu ya, buat keperluan pergi kemana-mana. Tapi digunakan menjadi kursi untuk potong rambut. Kemudian kita lihat selanjutnya. Nah ini, ada ibu-ibu lagi makan mie kuah ya. Itu ada, saya lihat ada pangsit atau tahu lah gitu ya. Satu wajan. Wajan itu kan sebetulnya buat masak ya, buat penggorengan. Tapi ini difungsikan untuk, dia makan sendiri. Dua lupa menantu, lupa anak, lupa cucu tuh kalau udah begitu. Wah, mau dihabisin satu panci. Lihat, lanjut ya. Nah, itu dompet. Tapi dompet diisi sama nasi ya. Nasi terus ada tempe gorengnya 4. Iya kan? Dompet buat apa saudara? Buat nyimpan uang kan, surat-surat, KTP, surat-surat penting. Tapi itu nggak tahu ya, lagi iseng atau gimana gitu. Jadi dibuat untuk tempat nasi, dia makan pakai dompet tempatnya. Kemudian, nah selanjutnya lihat, ini kalau yang tahu mobil Mas Reji ya, tahu pasti ini mobil apa Mas Reji kira-kira? Alphard. Itu mobil kalau saya sempat lihat-lihat gitu ya, itu mobil yang paling enak katanya. Suspensinya paling empuk. Ini mobil mewah gitu ya, kisarannya bisa 1 miliar ke atas yang terbaru. Tapi luar biasa, mobil mewah tuh ngangkut orang, biasa artis, orang kaya. Itu buat ngangkut apa Bapak Saudara? Waduh ini benar-benar super kaya gitu loh ya. Saya pernah lihat waktu Syahrini bawa tas Hermes. Hermes yang 1 miliar lebih Bapak Saudara. Saya bingung ya, apa ada kulkasnya di dalamnya sampai 1 miliar gitu ya. Dia belanja ke pasar. Masukin kangkung di tasnya yang harga 1 miliar gitu loh. Mobil bagus dimuatin batako. Padahal kan mobil ini fungsinya seperti tadi. Untuk apa? Transportasi. Next ya. Nah ini apa nih? Sekilas. Kulkas ya, tapi isinya apa Bapak Saudara? Isinya ternyata seperempat, entah mobil atau motor ya. Ada apa tuh? Ada plat mobil ya. Ini, kemudian ini ada pegas-pegasnya. Ada beberapa perangkat-perangkat mobil atau motor. Nah, harusnya buat apa simpen sayuran, makanan, minuman kan? Tapi digunakan buat ini, alat-alat ini. Lanjut. Nah ini yang terakhir kalau nggak salah. Ini orang ngapain nih? Ada pengemudi naik motor, tapi yang dibonceng ada ibu-ibu nih, udah pasti ibu-ibu ya. Tapi dia pakai apa ini? Alat menanak nasi Tempo dulu gitu ya. Harusnya kan pakai helm, tapi nggak tahu, mungkin lupa atau gimana, kebetulan hanya bawa ini, udahlah pakai ini aja gitu. Padahal ini kalau jatuh atau gimana, nggak ada talinya, terus nggak mungkin bisa aman gitu ya. Tapi dia fungsikan, padahal fungsinya kan untuk apa? Menanak nasi. Jadi kalau kita perhatikan dari beberapa apa yang saya tampilkan ini adalah alat-alat. Jadi gini, seperti yang saya katakan, segala sesuatu yang diciptakan Tuhan, ya kemudian juga dibuat oleh manusia gitu ya. Tuhan kasih sumber daya, ide, itu pasti dengan sebuah tujuan. Betul gak? Sebuah tujuan. Ini mikrofon yang saya pegang dibuat buat apa? Untuk menerima suara, kemudian diteruskan lewat sound system ini, speaker, sehingga suara saya bisa tersalurkan lebih keras sehingga yang di belakang bisa dengar. Kalau nggak pakai ini samar-samar, itu ada fungsinya, Saudara. Kursi yang Bapak Ibu Saudara duduki gunanya buat apa? Ya buat duduk, buat istirahat. Bisa juga kadang-kadang buat betulin AC atau buat sebagai tangga dadakan gitu kan.
Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di dunia ini gitu atau manusia buat, itu pasti ada tujuannya, nggak mungkin gitu. Nah, demikian juga setiap kita itu diciptakan Tuhan, pasti ada tujuannya Bapak Saudara. Amin. Apa tujuannya? Kita lihat langsung. Next. Nah, ini. Karena segala sesuatu diciptakan Tuhan dengan sebuah tujuan, nah kita pun diciptakan dengan sebuah tujuan. Apa tujuan kita diciptakan? Untuk melayani Tuhan. Di ayat yang pertama tadi kan dikatakan apa? Tuhan menciptakan kita untuk apa? Melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik, melakukan hal-hal baik. Nah, itulah pelayanan kita. Nah, beberapa orang masih suka bingung. Konsep pelayanan itu di sini nih, di dalam gereja kan. Di dalam gereja aja. Ya mungkin yang melayani di mimbar, saya, WL, ada pemusik, kemudian asar kolektan. Tidak Bapak Saudara. Pelayanan itu kalau menurut firman Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan ini, yaitu apa? Ketika kita melakukan pekerjaan baik dalam kehidupan kita, melakukan perbuatan baik, hal-hal baik, apapun yang kita kerjakan, ya itu adalah namanya melayani. Melayani, itulah pelayanan kita. Jadi tidak terpaku, oh kalau pelayanan itu pendeta baru melayani. Hamba-hamba Tuhan yang di atas yang melayani. Enggak, nah Bapak Saudara semua adalah pelayan Tuhan. Amin. Katakan saya adalah pelayan Tuhan. Nah, jadi waktu kita melakukan pekerjaan apapun, ya pekerjaan yang baik tentunya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Waktu kita melakukan perbuatan apapun, perbuatan yang baik, kita melakukan hal-hal yang baik, di mana saja gitu loh. Di rumah kah, di pekerjaan kah, di sekolah kah, itu artinya kita sedang apa? Melakukan pelayanan. Amin. Amin. Nah, mari kita lanjut ya. Nah, ini intronya, supaya kita ngerti, oh konsep pelayanan itu seperti apa sih? Ini menurut firman Tuhan. Kita lihat next. Kita akan lihat seperti tema yang saya sampaikan. Melayani seperti Yesus melayani. Kita akan belajar lewat perikop ini, bagaimana sih Tuhan Yesus itu melayani. Nah, dalam Matius 9 ayat 35 sampai 36, nah ini ada beberapa poin kita akan belajar dari ayat-ayat ini. Demikianlah Yesus berkeliling semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, mari kita lihat ada beberapa poin ya yang akan kita dapatkan lewat firman Tuhan Yesus tentang pelayanan ya. Seperti kita akan bisa melayani seperti Yesus melayani kalau kita perhatikan baik-baik, kita belajar dari firman Tuhan ini. Next. Nah, yang pertama adalah pelayanan adalah hidup memberi dampak bagi orang lain. Ya, memberi dampak. Kita lakukan pekerjaan baik yang tadi kan, melakukan perbuatan baik, melakukan hal-hal baik kepada siapa? Kepada orang lain. Jadi pelayanan adalah hidup memberi dampak. Mari next, coba tolong. Nah, di ayat 35 tadi kan dikatakan Yesus apa? Berjalan, berkeliling kota, desa, dia mengajar di rumah-rumah ibadat, ya kan, memberitakan Injil, kemudian apa? Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi Tuhan Yesus enggak cuma ngajar di rumah ibadat, artinya pelayanan itu bukan hanya seputar kegiatan apa sih? Kegiatan dalam ini gereja gitu loh, kegiatan dalam gereja saja. Bukan sekedar kegiatan rohani dalam gereja, tapi pelayanan itu adalah memberi hidup yang menjadi dampak, memberi dampak bagi orang lain. Amin, Bapak Saudara. Tuhan Yesus enggak cuma ngajar di sini, tapi dia keliling. Artinya, terus kemudian di situ dikatakan dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Orang sakit didoakan sembuh. Orang kesusahan ditolong, orang miskin ditolong. Jadi pelayanan Tuhan Yesus itu memberi dampak. Membantu, menolong orang lain. Amin, Bapak Saudara. Next. Nah, ayat 36 kan dikatakan, lalu ketika dia berkeliling kota dan desa, Tuhan lihat apa? Yang dilihat apa? Lihat orang yang begitu banyak. Nah jadi, apa sih pengertiannya? Orientasi gitu loh. Jadi sasarannya gitu loh ya. Orientasi pelayanan itu apa sih? Orang pribadi.
Jadi melayani orang, bukan melayani benda mati gitu. Nah, di dalam ini kita ibadah, kita memang melayani Tuhan, ya. Ada yang main musik gitu. Tapi tujuannya apa sebetulnya kalau di dalam gereja? Ini untuk memuliakan Tuhan. Tapi juga Bapak Saudara di ke depan sebagai aser kolektan, waktu jemaat datang, ucapkan salam selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Itu juga apa? Melayani dengan senyuman, dengan sapaan yang baik, ya. Itu melayani. Kasarannya adalah orang. Nggak mungkin kan patung. Ada orang-orang yang aneh itu ya. Selamat pagi, apa kulkasku. Selamat pagi mobilku. Nah, orientasi pelayanan Yesus adalah apa? Pribadi, orang. Next. Bagaimana cara kita melayani Tuhan? Dalam Kolose 3 ayat 23 berbunyi demikian. Ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bagaimana cara melayani Tuhan? Cara yang terbaik untuk melayani Tuhan adalah dengan apa? Melayani orang lain. Karena di sini dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Ya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam terjemahan yang lain gini, dikatakan waktu kita melayani orang lain, entahkah itu menolong, membantu, ya menghibur orang lain, memberi nasihat. Intinya adalah pelayanan yang memberi, menolong orang lain. Itu dikatakan waktu kita melakukan itu kita melakukannya untuk Tuhan. Kalau di sini kan terlihat seperti untuk Tuhan. Tapi di terjemahan yang lain itu dikatakan waktu kita melayani orang, itu dikatakan kita juga itu sedang melayani Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Jadi kalau kita ketemu siapapun, keluarga kita dimanapun, layanilah dengan baik. Itu artinya kita sedang apa? Melayani Tuhan. Nih, kapanpun kita melayani orang lain dengan cara apapun. Caranya tapi cara yang baik ya. Kan tadi kan pekerjaan baik, perbuatan baik, hal-hal yang baik. Nah, waktu kita melayani orang ya dengan cara apapun yang tadi itu dikatakan sebenarnya kita sedang apa? Melayani Tuhan. Jadi pelayanan tidak hanya terbatas di sini. Melayani khotbah, melayani Bapak Saudara, main musik enggak gitu. Siapapun Bapak Saudara terlepas pekerjaan, apalagi posisi dimanapun gitu. Waktu kita melakukan perbuatan baik, waktu kita mengerjakan hal-hal baik, waktu kita melakukan hal-hal yang baik, ya pekerjaan baik, perbuatan baik, itu artinya kita sedang apa? Melayani. Waktu kita melayani orang, itu kita sebenarnya sedang melayani Tuhan. Sampai sini ngerti Bapak Saudara ya? Amin. Next. Kita lihat. Nah, ini jadi catatan buat kita, buat saya semua ya. Mengapa kadang-kadang gini, kita tidak jadi dampak. Kan Tuhan Yesus pelayanan jadi dampak, jadi berkat. Kenapa sih pelayanan kita nggak jadi berkat atau nggak jadi dampak? Saya mencatat di sini. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, nah itu kenapa nggak jadi dampak gini? Karena karakter yang tidak terbentuk atau belum terbentuk. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, pasti Bapak Saudara tahu semua ya. Apa bunyinya kira-kira? Jika Roh Kudus, ya kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan terima apa? Kuasa. Terima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kita, kita terima kuasa. Kemudian apa? Kamu akan menjadi saksi. Menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, terus Yudea, terus Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, saya yakin percaya firman Tuhan ini kan bicara, kalau kamu terima kuasa, kamu akan jadi saksi. Nah, Roh Kudus itu memang, ayat ini mengatakan kepada kita, Roh Kudus itu identik dengan power, kuasa gitu loh. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu, yang hal-hal yang bagi kita lihat luar biasa terjadi, alam semesta dan segala macam, itu apa? Kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang bekerja. Tetapi Roh Kudus itu tidak hanya sekedar gitu loh, menciptakan, melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi Roh Kudus itu juga apa? Membentuk, mengubah karakter kita. Ya, amin. Kenapa? Karakter nggak terbentuk. Nah, kalau kita lihat pelajari dalam Kisah Para Rasul ini, murid-murid itu disuruh ngapain sih sama Tuhan?
waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan kan janji, nanti aku akan mengirim penolong yang lain, seorang penolong yang lain untuk apa? Jadi disuruh ngapain? Suruh tunggu. Dalam artian apa? Menanti-nantikan Tuhan. Itu bicara apa, saudara? Mengambil waktu untuk apa? Duduk diam di hadirat Tuhan. Waktu Roh Kudus turun, itu dia hadir gitu ya. Itu bicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan. Dia tidak hanya memberi kuasa, ya tentunya kuasa memampukan kita melakukan perkara-perkara yang ajaib yang kita tidak mampu, tapi dia juga apa? Membentuk karakter kita, amin. Nah ini yang penting. Nah, jadi selanjutnya gini, catatan saya, next. Gak susah ya. Nah, kenapa? Karena nggak jadi dampak, karena karunia lebih menonjol apa dibanding karakternya. Kalau itu Roh Kudus benar-benar turun, membentuk, mengubah hati, pasti urutannya benar Bapak Saudara. Pelayanannya dari mana mulainya? Dari Yerusalem dulu. Kan kadang kita suka perhatikan, kadang suka terbalik gitu loh. Makanya jadi gini, kalau orang tidak apa, nah ini, banyak orang melayani dalam kegiatan gereja, tapi tidak jadi dampak berkat jadi keluar, karena urutannya terbalik. Padahal yang benar harus setelah terima Roh Kudus, ya urapan Roh Kudus, melayani di Yerusalem. Tapi kalau dia tidak melakukan itu dulu, udah langsung pelayanan aja gitu ya, wah pokoknya pelayanan tanpa Roh Kudus, terbalik. Enggak Yerusalem dulu, dia keluar dulu, pelayanan dulu. Tapi lihat, jadi nggak jadi berkat di rumah tangganya. Suami nggak jadi berkat bagi istri nggak jadi berkat bagi suami, begitu anak. Mungkin di luar bagus kelihatannya, tapi lihat di rumah bagaimana. Nggak jadi contoh, nggak jadi apa? Nggak jadi berkat di rumah tangganya. Coba next. Nah, ini jika hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, artinya kita belum apa? Melayani yang sesungguhnya. Di rumah gitu ya, jadi batu sandungan bagi keluarganya. Nggak tahu ya, mungkin lewat kata-kata, lewat perbuatan, bagaimana mau jadi berkat di luar. Saya katakan mungkin khotbah bagus, main musiknya betul. Ini nggak nyindir ya, saya juga gitu, tapi nabrak. Khotbahnya bagus mungkin, main musiknya betul, ya, mimpin pujiannya bagus, singer bagus, semuanya bagus. Tapi kalau dalam hidup kata-kata kita ya, perbuatan kita itu jadi batu sandungan di rumah tangga kita, bahkan kepada orang lain. Artinya kita belum apa? Melayani yang sesungguhnya. Makanya itu saya sangat setuju. Tuhan itu punya sebuah prinsip. Prinsipnya adalah waktu dia pilih Daud ya, masih ingat Bapak Saudara? Tuhan bilang begini, Tuhan itu enggak melihat yang kelihatan yang di depan. Itu bicara tentang apa sih? Karunia kemampuan gitu kan. Tuhan enggak lihat itu. Tuhan justru lihat yang di dalam hati Daud. Gitu. Tuhan lihat hatinya, artinya apa sih? Tuhan itu lebih memperhatikan, lebih utama adalah karakter seseorang daripada karunia seseorang. Karena ketika karakternya benar, pasti hidupnya jadi berkat. Amin. Tapi kalau karunia bisa, maksudnya gini, karunia bisa dipakai untuk menolong, tapi hidupnya tidak jadi berkat, garis bawahi. Amin Bapak Saudara. Jadi mari saya mengajak, bagaimana supaya pelayanan kita jadi dampak, mari minta Tuhan terus bentuk karakter kita, supaya hidup kita jadi berkat. Siap jadi berkat, amin Bapak Saudara. Lanjut ya. Nah, yang kedua, karakter utama dari pelayanan adalah apa? Kerendah hatian. Karakter Tuhan Yesus itu Matius 11 ayat 26 berbunyi demikian. Ya. Pikulah kuk yang ku pasang. Dan belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus itu rendah hati. Ini karakter utama dari pelayanan. Harus menjadi karakter yang utama dari pelayanan setiap kita, Bapak Saudara. Ya. Next coba. Nah ini. Tuhan Yesus itu rendah hati. Nah kita harus belajar kepada Tuhan ya. Untuk melayani kita harus memiliki karakter ini. Karakter yang utama. Ya. Dikatakan Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani. Di dalam Matius 10 ayat 45 dikatakan. Dia anak manusia datang ke dunia ini untuk apa? Untuk melayani, bukan dilayani. Kenapa? Melayani itu kan artinya kan menolong, ya seperti tadi kan, melakukan sesuatu untuk orang lain, betul nggak? Melakukan pekerjaan yang baik, ya, perbuatan baik, melakukan hal baik, tapi dilakukan buat siapa Bapak Saudara?
bukan buat diri sendiri gitu. Artinya melakukan untuk orang lain. Jadi sifatnya pelayanan itu adalah memberi, Bapak Saudara. Ya, melayani itu memberi. Tuhan Yesus sendiri sudah kasih contoh buat kita. Itu karakternya luar biasa. Bahkan dikatakan dia melayani, dia apa? Beri nyawanya. Jadi ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Tuhan Yesus tuh beri nyawanya bagi kita. Bisa nggak kita beri nyawa bagi orang lain? Waduh, itu sulit sekali, Bapak Saudara. Bukan hal yang mudah. Tapi Tuhan jadi contoh. Tapi pengertiannya apa sih artinya? Jadi gini, mengutamakan orang lain, bukan mengutamakan diri sendiri. Banyak orang kalau ini selalu ya Tuhan, saya baru nguping gitu ya, sempat nguping. Memang dia tuh kan suka dengerin khotbah-khotbah gitu. Nah, ada satu hamba Tuhan bilang gini, saya sedang waktu dia adakan apa, seminar atau apa, kan ada pokok-pokok doa. Saya baca, banyak orang dia terima pokok doanya begini. Tuhan tolong berdoa buat sakit saya buka usaha, buat keluarga saya, buat anak saya yang kuliah gitu loh. Tapi nggak pernah, jarang sekali bahkan, saya dapat ya pokok doa yang gini, Tuhan kami berdoa, minta tolong doakan supaya Indonesia dipulihkan, supaya kota kami, nggak ada. Itu selalu apa doanya, minta supaya saya. Nah itu bukan sikap hati melayani. Sikap hati melayani adalah apa? Memberi. Sama seperti Tuhan Yesus. Memberi. Saya juga sempat dengar gini, ternyata awalnya yang namanya itu enak. Betul? Diberkati. Enak gak? Enak. Ditolong. Enak dong, apalagi ya? Dijajanin gitu. Terus di apa sih? Dibayarin. Enak. Enak semua gak? Yang di itu enak loh, ya. Di apa lagi? Coba kira-kira. Pokoknya semua di itu enak. Tapi belum tentu, Bapak Saudara. Ternyata di itu nggak enak juga kalau mau diperhatikan. Dibesuk. Kalau dibesuk lagi apa? Biasanya umumnya lagi sakit. Didoakan. Lagi apa? Lagi kesusahan. Maaf kalau orang sebelah bilang lagi disolak. Artinya apa? Lagi suasana. Jadi satu hal yang apa nggak enak sebetulnya kan. Nah, makanya Tuhan Yesus bilang lebih baik itu apa? Memberi daripada menerima. Ya. Kalau kita memberkati orang lain, artinya kan kita lebih ya menolong orang lain. Itu lebih baik daripada kita dididi gitu, yang berhubungan dengan kepentingan keperluan kita. Jadi mari kita belajar kepada Tuhan Yesus. Waktu kita melayani, kadang-kadang gini sih, melayani itu bukan hal yang enak ya. Kadang-kadang kita ngadepin masalah gak enak gitu loh, bisa ditolak orang segala macam gitu. Tetapi seperti Tuhan, kita harus belajar apa? Rendah hati. Apapun sikap orang terhadap kita waktu kita berusaha untuk melakukan pekerjaan baik ya, menghibur orang kah, menolong seseorang kah, tapi kadang orang suka salah sangka. Tapi firman Tuhan mengajarkan setiap kita, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. Tetap rendah hati. Kalau kita lihat perjalanan hidup Tuhan Yesus, dia dicaci, dihina, bahkan disiksa sampai mati di atas kayu salib, tidak ada satu perkataan mulut pun yang apa? Dia mengumpat, membalas gitu. Kalau di Yesaya kalau nggak salah ada, karena Tuhan itu seperti anak domba, tutup mulut aja dia udah. Itu karakter yang luar biasa. Sulit, tapi Tuhan mengajarkan kita pasti bisa karena ada Roh Kudus yang memampukan setiap kita. Amin, Bapak Saudara. Ya, jadi karakter utama dari pelayanan adalah apa? Rendah hati. Hendaklah kita dimanapun kita berada dalam situasi apapun, waktu kita melayani, kita mungkin mengalami hal-hal yang tidak enak, tapi itulah dia. Ya, jadi kita harus tetap rendah hati. Ya, nah kalau kita lihat di dalam, coba next. Oh, nah ya. Nah itu dia, rendah hati ini saya catat tuh di bawah pencipta alam semesta, ya itu mencuci kaki ciptaannya. Itu nggak kepikir loh Bapak Saudara, luar biasa. Tuhan pencipta alam semesta, mulia luar biasa, dia Tuhan. Kok dia mau-maunya apa? Kita lihat waktu itu Tuhan cuci kaki murid-muridnya berapa kali saya sudah sering sampaikan ya. Ya zaman waktu itu seperti apa sih kondisinya? Mungkin nggak ada kayak sekarang kan. Mungkin habis jalan jauh, kotor, kakinya nginjek kotoran segala macam. Ya dicuci aja di depan, tapi Tuhan Yesus bersihin. Itu luar biasa. Ya.
Tuhan pencipta alam semesta, tapi dia mau mencuci kaki muridnya. Itu salah satu bentuk kerendahan hati yang luar biasa yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita. Marilah kita hidup melayani dalam kerendahan hati. Amin. Lanjut, next. Nah, kita masih tetap di dalam yang poin yang kedua. Karakter utama dari pelayanan adalah rendah hati. Apa itu karakter? Coba. Karakter itu saya melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu karakter itu dicatat begini. Karakter adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan, ya, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Masih ingat nggak Bapak Kris sampaikan? Kadang-kadang orang dikenal dari apa? Bukan dipanggil, bukan dari namanya. Masih ada yang ingat nggak? Tapi dipanggil dari apa? Sebetulnya dari karakternya atau sifatnya. Ada yang dipanggil yang memang secara fisik. Kalau dia kumisnya tebel gitu kan. Oh, itu Pak Kumis. Gitu kan. Oh, Pak Kumis. Gitu. Tapi ada orang yang dipanggil dari sifatnya. Misalnya seseorang itu tukang marah mulu gitu ya. Kemana-mana marah. Mengerikan gitu ya. Misalnya dalam satu kantor gitu ada bos, kepala bagian atau apa. Lalu ketemu dia mau bentar-bentar marah gitu. Dia nggak dipanggil, maaf misalnya siapa namanya Anton gitu. Ada nggak di sini namanya Anton? Ya, anggap aja nggak ada lah ya gitu ya. Ini kan cuma rekayasa gitu. Mengandaikan namanya Pak Anton. Kerjanya kalau apa-apa marah. Nggak ada orang dicari aja salahnya gitu. Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa menumpahkan marah saya gitu. Padahal orang nggak harus dicari salahnya. Jadi akhirnya karena dia suka marah terus. Itu jadi apa? Jadi karakternya dia. Sampai dia dipanggil lagi bukan Pak Anton. Jadi begitu dia mau masuk kantor, ini yang lain pegawai, si tukang marah datang, tukang marah. Bukan Pak Anton lagi. Atau yang lain gitu. Wah, si tukang gosip datang. Bubar. Nanti lu digosipin. Itu karena apa? Karakter. Karakter itu tabiat atau sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan yang lain. Dari mana? Ya dari karakternya bisa dibedakan. Oh, si Anu tukang senyum. Oh, itu si Rama. Lupa saya namanya ya. Siapa itu ya? Tapi pokoknya orangnya baik banget. Kadang-kadang suka gitu ya. Dia, waduh, saya ingat karena apa? Kadang-kadang gini, ingat seseorang bukan karena namanya. Karena dia melakukan perbuatan yang baik. Waduh, saya baru ingat. Saya pertama kali datang di sini. Saya itu langsung disambut sama Aser. Saya ingat tuh bapak itu yang rambutnya keriting. Nah, gitu. Dia lupa namanya, nggak tahu. Itu saya datang ditanya dari mana. Oh, baik banget. Akhirnya saya memutuskan untuk beribadah di sini. Karena sambutan yang luar biasa. Tapi ada orang yang pindah gereja. Nah, saya datang udah sampai 4 kali. Ditegur juga kagak. Males lah. Pindahlah ke gereja yang lain. Kenapa? Karena para pelayan Tuhannya. Bla bla bla. Jangan sampai Bapak Saudara ya. Nah itu dia. Apa itu karakter? Tabiat, sifat-sifat kejiwaan. Nah, karakter ini itu banyak yang membentuk karakter seseorang. Keluarga, lingkungan, sekolah, pendidikan, itu banyak itu. Tetapi saya mau katakan firman Tuhan mencatat begini. Karakter yang baik itu dibentuk di mana? Di hadirat Tuhan. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan 18. Nah itu ayat 16 itu dikatakan hendaklah kamu hidup oleh roh. Tadi kan jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan terima kuasa jadi saksi. Artinya gitu. Roh Kudus itu ngebentuk. Nah, waktu Roh Kudus turun kita punya kehidupan kehidupan dengan Tuhan. Hidup kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita akan hidup oleh Roh, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi keintiman kita dengan Tuhan itu membentuk karakter kita. Nah, kemudian, ini dia di Galatia, kan di ayat selanjutnya, pasal 5 ayat 22 sampai 23, ketika kita bergaul dengan Tuhan, karakter kita itu dibentuk, yaitu ada buah-buah roh. Itu apa sih karakter ilahi? Buah roh, 9 buah roh. Ya, kesabaran, kemurahan, kerendahan hati, penguasaan diri, itu karakter. Saya percaya, itu karakter yang baik, karakter kita dibentuk di apa? Di hadirat Tuhan. Next. Nah, ini contohnya dalam Lukas 10, ya. Saya tidak buka, nanti Bapak Saudara bisa baca. Nah, itu Maria duduk dengerin Tuhan. Ada waktu dia duduk dengerin, bergaul dengan Tuhan. Apa sih waktu dia duduk denger Tuhan? Itu sebetulnya apa? Dilatih hatinya, karakternya. Amin. Lanjut. Nah, ini ada quotes ya. Mari kita coba perhatikan baik-baik. Berbunyi demikian, jika kita kehilangan uang, tidak ada
yang jika kita kehilangan uang, tidak ada yang hilang. Oh iya betul. Jika kita kehilangan uang, sebetulnya jadi tidak ada yang hilang. Karena apa? Uang itu sebetulnya bisa dicari kan. Gak ada yang hilang, sebetulnya bisa dicari lah. Selanjutnya, jika kita kehilangan kesehatan, ada sesuatu yang hilang. Ya, jadi tidak 100% sehat lagi. Ada penyakit-penyakit yang kemudian kita tidak bisa menjadi tetap sehat 100% ya. Harus perlu ada perawatan, pengobatan yang untuk supaya kita tetap terjaga. Tetapi sebetulnya tidak fit. Nah, umur, ya keadaan fisik juga membuat kesehatan seorang itu menjadi menurun. Tapi dikatakan gini, tetapi jika kita kehilangan karakter yang baik, maka segalanya telah hilang. Coba ya. Dari ungkapan tersebut menjelaskan karakter itu sangat penting dan menentukan kualitas hidup para pelayan Tuhan. Setiap kita ini para pelayan Tuhan, amin. Bukan hanya yang melayani di sini, Bapak Saudara, kita semua jemaat Tuhan, Bapak Saudara di bawah semua adalah pelayan Tuhan. Jadi dalam pelayanan itu karakter menjadi sesuatu hal yang penting. Itu menentukan kualitas hidup kita. Para pelayan Tuhan dan hasil pelayanannya. Saya kemarin sempat share sedikit di rumah salah satu dewasa muda. Jadi bicara tentang kehidupan. Kehidupan itu ada dicatat ada 3 ya makna tentang kehidupan. Yang pertama, kehidupan itu adalah kepercayaan. Kehidupan adalah kepercayaan. Kita diciptakan, diselamatkan untuk melayani. Tuhan berikan kepercayaan untuk apa? Melakukan hal-hal yang baik tadi. Bapak Ibu Saudara, saya masih ingat ada sebuah kasus yang ada satu orang ingin menyumbang satu provinsi, tapi akhirnya ya memang diatur oleh pusat, menurutnya begitu. Sebanyak 2 triliun rupiah. Waduh, kagetnya luar biasa. Itu 2 triliun, Bapak Saudara, kalau dibeliin garam, bisa ngubur apa itu? Beli kerupuk. Wah, bisa makan sekampung, Bapak Saudara. 2 triliun. Ternyata begini. Kejadiannya selanjutnya adalah ternyata begini. Ternyata bohong ya. Ternyata nggak ada uangnya begitu loh. Dan yang terlibat di situ jadi saksi adalah orang-orang yang berpenting gitu. Jadi Kapolda gitu ya. Jadi kenal nih sama orang ini gitu. Ada gubernur juga gitu. Jadi karena kejadian ini Pak Kapolda dimutasi. Karena kenapa nggak dicek dulu bla 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 bla. Nah, yang catatannya adalah gini. Karena apa sih kok bisa Kapolda kok bisa ke misalnya nggak dicek? Kenapa sebetulnya? Karena Kapolda percaya karena hubungannya dekat, percaya. Kadang-kadang gitu ada bisnis itu kalau dibangun oleh hubungan percaya saja tanpa ada hitam tertulis itu bisa sulit ya. Jadi buah si malakama yang terjadi seperti ini. Kenapa? Saya percaya, dia nggak cek. Nah, ketika hidup kita pada satu waktu gitu kita mungkin berhubungan bisnis atau segala macam, kita misalnya berjanji kepada seseorang, saya akan menepati janji, apalah gitu. Nah, ketika kita sekali tidak menepati janji kita, itu rasa percaya orang terhadap orang itu surut, betul gak? Mungkin ya udah kita dia cerita alasannya begini, oke bisa maklum. Tapi kedua kali dia berjanji tidak tepati, orang sudah mulai sampai terus berkali-kali apalagi gitu. Orang jadi tidak mau percaya. Nah, kehidupan ini adalah sebuah kepercayaan. Oleh sebab itu penting menurut saya karakter. Salah satunya kepercayaan. Itu menjadi integritas kita. Apa yang kita katakan itu juga kita lakukan. Nah, ketika orang melihat itu, orang akan mempercayakan. Apanya? Ya segala sesuatunya jadi percaya. Tapi kalau kita tidak bisa memegang kepercayaan itu, orang tidak akan respect kepada kita. Amin. Coba lihat, lanjut. Ya. Nah ini, yang ketiga, yang terakhir ya. Motivasi yang benar dalam pelayanan adalah apa? Kasih. Di dalam ayat ke-36 kan dikatakan, melihat orang banyak itu, setelah Tuhan Yesus berkeliling kota desa, ya memberitakan Injil, di rumah-rumah ibadat,
ya, dia melihat orang banyak itu dia jalan keliling. Tergeraklah hati Yesus oleh apa Bapak Saudara? Oleh belas kasihan. Jadi motivasi yang benar dalam pelayanan adalah kasih. Waktu kita melakukan pekerjaan yang baik, waktu kita melakukan perbuatan yang baik, waktu kita melakukan hal-hal yang baik, motivasinya adalah kasih. Karena firman Tuhan bilang, apa yang kita lakukan, ya, waktu kita, bahkan firman Tuhan katakan, wah kita melakukan segala sesuatu, tapi kalau tanpa kasih, bahkan sampai memberi diri hidup kita itu dibakar, itu nggak berarti apa-apa loh. Kalau kita nggak punya kasih. Ini belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus motivasinya apa? Karena belas kasihan. Mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi orang-orang. Demikian juga waktu kita melakukan pekerjaan baik itu. Ingat gitu, motivasinya adalah kasih. Karena Tuhan sudah mengasihi saya terlebih dahulu, apa yang harus saya balas kepada Tuhan? Yaitu mengasihi orang lain, jiwa-jiwa. Amin. Next. Nah, dalam beberapa kamus, menggerakkan itu artinya membimbing, mengendalikan, atau menuntun. Nah, mari sama-sama kita cek, kita semua. Nah, motivasi kita dalam melayani, dalam melakukan yang tadi itu, sama-sama ya. Itu luas, di dalam gereja juga semualah gitu. Untuk apa? Apakah mendapat upah, atau supaya diakui, ya kan, eksis, dipuji orang, oh bagus. Apakah itu? Nah itu jangan sampai terjadi, tapi biarlah motivasinya adalah karena kita mengasihi jiwa-jiwa sebagaimana Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Nah, ini ada beberapa catatan saya Bapak Saudara ya. Beberapa motivasi yang sebetulnya yang salah ya, tidak tepat. Ada orang-orang yang menghabiskan waktunya, melayani untuk apa? Karena dia menghabiskan waktu. Bete di rumah, bosen di rumah ya. Daripada nggak ada kerjaan, udahlah, gimana cari pelayanan lah. Itu sekarang lagi susah kalau pelayanan karena apa? Sedang corona gitu. Tapi dulu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, pokoknya setiap ada kegiatan saya ikut. Ada doa lari pagi, doa WI saya ikut, pria saya ikut semua. Yang penting saya bisa berkegiatan gitu. Kenapa? Kan di rumah bosen, males, ribut mulu sama suami misalnya gitu. Ribut sama istri, anak-anak udah, ke gereja aja. Mau pelayan seru, asik, terima hadirat Tuhan. Itu salah Bapak Saudara. Ya, karena pelarian gitu, ada masalah. Kemudian apa ya tadi? Ingin eksis, ya, supaya populer, dipuji. Pelayanan itu bukan posisi, tapi dedikasi. Memberikan sesuatu sepenuhnya untuk Tuhan. Kemudian, ini juga perlindungan buat setiap kita semua. Pelayanan itu untuk apa? Untuk mendapat sesuatu. Jadi untuk cari berkat, supaya saya diberkati. Saya melayani supaya Tuhan semakin mengasihi saya, supaya Tuhan memberkati saya. Catatan saya bahwa gini, kita diselamatkan untuk melayani, bukan melayani supaya diselamatkan. Terbalik Bapak Saudara. Ada orang kenapa melayani supaya saya selamat? Salah. Justru sebetulnya kita sudah diselamatkan Tuhan, kita diciptakan Tuhan, diselamatkan. Nah, terus tugasnya ngapain? Melayani. Diselamatkan untuk melayani, bukan melayani karena apa? Ya macam-macam. Supaya saya masuk surga melayani. Salah Bapak Saudara. Justru karena kita diselamatkan, kita melayani, ya. Nah, ini melayani karena takut. Selanjutnya apa? Melayani karena takut dikutuk. Ada tuh orang-orang yang punya pikiran seperti takut dihukum, nggak dapat jodoh, nggak diberkati. Kemudian ini yang luar biasa ada lagi gini. Melayani karena merasa enak. Padahal pelayanan nggak selalu enak loh Bapak Saudara. Betul nggak? Saya pernah tuh, masih ingat saya. Waktu di awal-awal saya gereja saya pertama gitu. Saya hujan-hujanan gitu. Sempat saya pas keluar dari kantor mau gereja begitu turun banjir gitu. Saya buka sepatu saya pakai sendal jepit, nggak tahu dari pinjam. Begitu turun itu udah gerimis udah selesai banjir tapi kira-kira sebetis. Saya mau ke gereja kan. Jadi begitu turun ternyata salah injak, saya terperosok gitu loh. Sampai sedengkul lebih itu sendalnya kanyut gitu loh. Wah, tapi saya tetap gitu loh. Saya juga beberapa kali pulang dalam keadaan gini, yang teman-teman lain ya gereja besar ya. Jadi ya udah pulang, saya kadang masih di gereja gitu. Nah, kadang-kadang ya setelah istirahat masih ada yang dibereskan gitu. Kadang-kadang tuh hujan deras sekali gitu.
hujan deras, tapi saya menikmati. Kadang pulang sempat kehujanan juga beberapa. Tapi yang saya rasakan, saya tuh penuh sukacita gitu loh. Nggak ada rasa apa? Rasa-rasa yang ngomel atau apa. Wah, nikmat sekali melayani gitu. Nah, ini melayani karena merasa enak. Pendetanya baik, Pak Gembalanya baik, pelayan-pelayannya baik-baik semua. Jadi saya enak kalau pelayanan di situ karena baik-baik semua. Tapi begitu nanti ada benturan, jadi tersinggung. Perasaannya jadi nggak enak. Nah, kalau yang begini cuman karena mau enaknya, begitu dia benturan dengan seorang rasa nggak enak, ada masalah. Terus dia jadi apa? Jadi pindahlah ke gereja lain, pelayan tempat lain karena udah nggak enak. Tadinya kan enak. Nah, yang begini selamanya dia akan tidak enak. Amin. Milikilah motivasi yang benar dalam melayani Tuhan, yaitu dengan apa? Sebagaimana Tuhan. Nah, ini melayani itu memberi bukan menerima. Tuhan Yesus beri nyawa. Next, terakhir. Coba klik. Nah, ini. Sama seperti Tuhan Yesus melayani dengan kasih, demikian juga kita melayani dengan kasih Allah. Nah, waktu kita melayani dengan kasih, itu membuat seseorang melayani tanpa beban. Betul nggak? Tanpa beban. Ya. Ada sukacita dan ikhlas. Bahasa ikhlas apa? Ridho ya. Aduh, rasanya nggak ada beban. Kalau kita motivasinya lain, begitu tidak sesuai dengan harapan kita, pasti ngomel. Waduh, kok nggak begini? Tapi waktu kita melayani seperti Tuhan Yesus, jadi bahasanya gitu, dapat upah atau enggak gitu ya, digaji atau tidak, karena kita motivasinya kasih, udah nikmat aja. Membuat seorang melayani tanpa beban, sukacita dan ikhlas. Amin. Coba terakhir abis nih. Ya, Tuhan Yesus berkati pelayanan kita. Amin. Mari saya undang imam musik, pelayan Tuhan maju ke depan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Yang wanita saja katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Mari yang pria ganti katakan, hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Jadi berkat. Bersama-sama katakan, oh Tuhan, oh Tuhan.
Tuhan, pakailah hidupku. Oh, selagi Aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya. hidup ini. Ini Mari sambil bangkit berdiri katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi kami masih kuat ya Tuhan, kami masih kuat. Bila saatnya nanti bila saatnya Kau datang kembali, Tuhan datang kembali. Hidup ini sudah jadi bersama-sama sekali lagi katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi kami masih kuat dan sehat, masih kuat, bila Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Pakailah hidup kami Tuhan untuk melakukan perbuatan yang baik. Pakailah hidup kami untuk melakukan pekerjaan, melakukan hal-hal yang baik. Untuk kami boleh melayani orang lain Tuhan. Melayani keluarga kami, melayani suami kami, melayani istri kami, melayani anak-anak kami, melayani saudara-saudara kami, bahkan melayani orang-orang mereka yang membutuhkan pertolongan setiap kami. Sebab kami tahu, sadar dan mengerti sekarang, waktu kami melayani orang-orang Tuhan, dengan cara Tuhan, kami tahu kami sedang melayani Engkau Tuhan. Segala yang ada dalam hidup kami, segala yang baik Tuhan, biarlah kami pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan cara kami boleh melayani orang lain sebaik-baiknya. Lewat perkataan kami Tuhan, lewat sikap kami Tuhan, kami boleh membangun perkataan yang menghibur, menguatkan. Lewat ekonomi kami Tuhan, dengan harta kami dapat membantu orang yang kesusahan ya Tuhan. Sama seperti ketika Engkau berkata, ketika kami melakukan salah satu daripada orang-orang ini, ketika kami mengunjungi orang yang di penjara Tuhan, ketika kami memberi tumpangan kepada orang yang tidak memiliki rumah Tuhan, kami melakukan itu. Tuhan, Engkau berkata, kami sudah melakukannya untuk Engkau. Pakai hidup kami Tuhan, menjadi berkat, menjadi dampak dimanapun kami berada. Dalam perkataan kami, pakai karakter kami Tuhan, menjadi karakter yang dapat dipercaya dimanapun kami berada Tuhan. Pakai ya Tuhan, Roh Kudus, biar basuh kami terus dengan darah-Mu Tuhan. Urapi kami, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami boleh sepadan, sejalan dengan kehendak Tuhan. Hidup kami jadi berkat dimanapun kami berada. Berkati umat-Mu hari ini Tuhan, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Biarlah setiap kami boleh memiliki karakter seperti Engkau Tuhan. Sehingga ketika kami melayani Tuhan, baik di dalam pelayanan dalam gereja Tuhan, di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam sekolah, dimanapun kami berada, kami tidak ditolak Tuhan, tapi kami diterima karena sungguh Tuhan hidup kami menjadi berkat. Mampukan kami Tuhan, hidup kami jadi berkat dimanapun kami berada. Berkati Tuhan umat-Mu, setiap pribadi yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih
kami terima firman-Mu ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, setiap kita sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, saudara diberkati. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Pagi hari ini kami bersyukur sebab kami tahu hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Bahkan Tuhan Amin. menyertai kami Amin. sehingga memampukan kami untuk tetap kuat menghadapi apapun juga. Bersama dengan Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang besar. Sebab bagi Tuhan tidak ada satupun yang tidak mungkin. Amin. Karena kami tahu kekuatan kuasa Tuhan memampukan kami menghadapi segala sesuatu, segala perkara dengan kuasa yang maha tinggi. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami tetap percaya Tuhan yang melawat seluruh jemaat-Mu dari yang terkecil sampai yang tersepuh untuk mengalami penyertaan Tuhan. Sehingga keluarga demi keluarga tetap dipersatukan dalam kasih-Nya Tuhan. Tuhan tetap campur tangan dalam pekerjaan, dalam studi, dalam apapun yang dilakukan dan menjadikannya berhasil. Terima kasih setiap kami yang mengalami pergumulan, kesulitan, masalah, tantangan, apapun yang kami hadapi, kami tetap percaya segala sesuatu ada waktunya. Persoalan-persoalan, pergumulan yang kami hadapi adalah hal yang biasa, sebab kami disertai Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami tetap percaya hari depan itu sungguh ada. Masa depan kami penuh pengharapan di dalam Yesus Tuhan. Bagi Tuhan sanggup memberikan hari depan. Terima kasih, kami tetap percaya sesungguhnya hidup ini adalah kesempatan untuk kami tetap melayani Tuhan. Dimanapun kami berada, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan di setiap langkah-langkah kami, hidup kami menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Kami teringat akan bangsa kami di tengah situasi pandemi yang ada. Tuhan tetap turut bekerja, memberkati, memberikan hikmat kepada pemerintahan kami. Dari yang teratas sampai yang terbawah, Tuhan yang campur tangan sehingga setiap pemerintahan yang Tuhan tetapkan, mereka boleh melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar, dengan baik. Sebab Tuhan yang memperhatikan dan menolong. Dan kami percaya pandemi yang melanda dunia, semuanya ada waktu dan masanya. Akan berlalu pada waktunya, sehingga kuasa Tuhan, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Tuhan yang tetap memegang kendali, pencipta langit dan bumi, berkuasa, berdaulat atas seluruh dunia, terlebih atas hidup kami orang yang percaya, untuk memakai kami menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun berada. Terima kasih, memberkati kota kami Salatiga dengan damai sejahtera, keamanan. Berkat Tuhan melimpah bagi gereja-gerejamu, umatmu, anak-anakmu dimanapun berada. Tetap menyampaikan kabar baik, tetap mengalami hal yang baik, melakukan yang baik. Itulah melayani Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami pulang dari tempat ini, perlindungan, penyertaan, tuntunanmu nyata bagi kami semua. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan berkati. Kami pulang dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat ibadah hari ini Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan undur diri dari tempat ini, biarlah kami boleh pulang dengan menerima berkat yang berkelimpahan daripada Engkau sendiri. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.